Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Kali ini aku akan membagikan sebuah cerita horor tentang kembalinya Palasik. Kisah ini ditulis oleh Zero Point dan jangan lupa untuk follow akun penulis. Kali ini sebuah kisah datang dari Tanah Minang tentang sosok yang melegenda dan menjadi momok menakutkan bagi setiap ibu yang baru saja melahirkan. Memutuskan kepalanya ketika mencari mangsa. Makhluk bengis ini dipanggil Palasik. Di awal tahun 2000-an, sebuah kampung di Tanah Minang mengalami teror penampakan sesosok makhluk berambut panjang, bermata merah, terbang berwujud kepala buntung bersama organ-organ dalamnya yang masih basah menetes darah berbau anyir. Konon, makhluk ini mengincar bayi untuk dimakan sebagai pelengkap kekuatannya. Penampakannya selalu muncul pada malam hari, terutama di malam jika ada sang ibu yang hendak melahirkan permata hatinya ke dunia. Tercatat sekitar 4 kampung di Tanah Minang yang mengalami teror oleh makhluk yang serupa. Mereka menyebut makhluk itu dengan panggilan Palasik. Berasal dari titisan iblis, makhluk ini tak segan untuk membunuh hingga sosoknya melegenda sampai saat ini. Kisah ini bermula kala di suatu kampung banyak bayi yang meninggal tak wajar. Dokter menyatakan tidak ada indikasi medis yang serius. Namun semua kasus berujung sama, yaitu bayi lama-lama menciut seperti kurang gizi. Cekungan pada ubun-ubun bayi menghilang dan tak lama pasti meninggal. Malam itu terdengar nyaring suara tangisan bayi dari dalam salah satu rumah warga. Sudah berhari-hari, bayi itu tak henti menangis. Khawatir dengan kejadian yang serupa, sang ibu memanggil Pak Mantri, seorang tokoh spiritual tersohor dari desa seberang. Astagfirullahaladzim. Pak Mantri mengucap dengan terbata. Ini penyakit ain, jelasnya. Sang ibu sontak menangis ketakutan mendekap erat sang bayi. Setelah menghabisi kampungku, rupanya dia datang kemari. Ujar Pak Mantri dengan pandangan menerawang jauh. Dia siapa, Pak? Sang ibu histeris memastikan. Palasik, kata Pak Mantri. Rahangnya mengeras seolah menahan emosi. Sang ibu menangis histeris. Tolong saya, Pak. Tolong anak saya. Tolong. Melah sang ibu. Apa ibu pernah menerima tamu dari orang asing tak dikenal? Tanya Pak Mantri. Sang ibu yang bernama Bu Wani menerawang mengingat. Bu Wani pun mulai bercerita. Sekitar 1 minggu lalu, sore hari saya baru selesai memandikan anak. Lalu ada yang datang ke rumah. Perempuan cantik mengenakan samping. Dia bilang sedang mencari seseorang. Karena kelelahan, dia minta air minum kepada aku, Pak. Masuk, Kak. Aku mempersilahkan dia masuk dulu. Anak pertamaku berteriak meminta air untuk mandi. Malum saja setiap membutuhkan air kami harus menimba dulu dari sumur. Aku yang kerepotan sedang memakaikan si kecil baju. Perempuan itu seketika menawarkan bantuan. Sini, Bu,
biar saya bantu pakaikan baju adiknya, katanya. Karena anak pertamaku sudah rewel, maka aku setuju bantuan darinya. Gak apa-apakah? Maaf merepotkan. Saya ambil minum untuk kakak dulu ya, ujarku lalu mengambilkannya segelas air. Kemudian pergi ke sumur belakang rumah untuk menimba. Perempuan itu tampak masih muda. Saya tafsir usianya sekitar 20-30 tahunan. Sekilas saya perhatikan, dia nampak lembut, juga telaten, memakaikan minyak dan baju ke anak saya. Tanpa berprasangka buruk, saya meninggalkan bersama bayi saya di ruang tengah. Setelah selesai memandikan anak pertama, saya mengisi terlebih dahulu semua bak. Namun belum semua wadah terisi penuh, saya mendengar anak saya menangis. Lalu saya bergegas kembali ke dalam rumah. Saya melihat perempuan itu sedang menatap ke anak saya. Saya langsung menggendong bayiku. Tak lama perempuan itu pamit pergi. Saya pamit, Bu. Terima kasih. Ucapnya lembut, tetapi kedua matanya menoleh tajam ke arah anak saya. Yang aneh, dia datang untuk meminta minum. Tetapi minum yang saya sediakan masih penuh, belum tersentuh. Sejak saat itu, anakku menangis tak henti-hentinya. Nyusunya jadi kuat, tapi berat badannya terus turun. Setiap malam selalu demam tinggi seperti ini, Pak. Tolong saya, Pak. Bu Ani menutup ceritanya. Maaf, coba anak ibu saya periksa dulu. Pak Mantri menyampaikan bahwa anak itu sudah terkena penyakit ain akibat palasik. Makhluk palasik mempunyai kemampuan membunuh bayi hanya melalui tatapan tanpa perlu menyentuhnya. Berikutnya, sang bayi akan menciut, kemudian palasik itu akan datang menjemputnya untuk dimakan. Atas izin Allah, saya akan upaya hentikan dia, ujar Pak Mantri. Malam itu Pak Mantri memutuskan untuk menginap di desa tersebut. Karena jarak dari desa asal Pak Mantri ke desa ini cukup jauh. Tokoh desa dan para warga juga menyambut baik Pak Mantri. Mengingat dirinya berpengalaman mengusir teror palasik dari desanya. Meskipun menurut Pak Mantri sendiri justru dia ini gagal. Karena faktanya palasik itu masih terus bergentayangan dan memakan korban. Meskipun tidak lagi di desanya. Setiap malam Pak Mantri siaga menjaga. Dia tak pernah tahu kapan palasik itu akan datang menjemput. Sampai pada malam kedua dirinya menginap. Malam itu cahaya bulan yang diharapkan ada justru tidak nampak sama sekali, membuat malam terasa lebih gelap dari semestinya. Ditambah penerangan di desa tersebut masih belum rata. Di rumah Bu Ani, bayi yang semula terus-menerus menangis, kali ini Bu Ani merasa lebih lega. Karena anaknya seketika tidak lagi menangis, meski demamnya masih terbilang tinggi. Suasana desa setelah maghrib memang selalu sepi dan jarak antar rumah cukup jauh, ditandai dengan pohon-pohon besar menjulang berakar merambat. Entah mengapa malam itu Bu Ani merasa kantuk tak tertahankan. Dirinya berpikir mungkin karena beberapa hari kebelakang dia kurang tidur, karena harus menjaga si kecil yang terus menangis. Bu Ani memilih untuk terlelap sejenak. Pikirnya si kecil juga sudah lebih tenang, tidak lagi menangis. Baru beberapa saat Bu Ani memejamkan mata, terdengar suara seperti benda berat jatuh menimpa atapnya. Bu Ani menoleh ke sang bayi. Dia menghela nafas, karena anaknya masih tenang tidak menangis. Tetapi ada yang aneh dari anak Bu Ani. Dia melihat anaknya semakin kecil tak wajar seperti menciut. Dia menyadari sejak siang tadi anaknya tidak menangis.
tetapi tidak juga membuka mata. Anak itu seperti tertidur sepanjang hari. Bu Wani memegang kening anaknya. Demamnya semakin tinggi. Nafas anak itu pun menderu cepat dan suara nafasnya berbunyi seperti mendengkur. Bu Wani semakin panik ketika melihat cekungan tajam pada ubun-ubun anaknya. Dia merasa bingung atas apa yang terjadi. Peluh menetes deras di keningnya. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Bu Wani menangis. Nak, yang kuat ya. Dia mengusap-usap pelan kepala anaknya. Di kamar, Bu Wani hanya tidur berdua dengan sang bayi. Sedangkan anak pertamanya tidur di kamar terpisah. Tetapi sepertinya dia terlelap nyenyak tak terganggu oleh suara hantaman benda berat di atap tadi. Angin berhembus kencang hingga mampu membuka jendela kayu kamar Bu Wani. Dia meletakkan si kecil di kasur, kemudian bangun beranjak perlahan untuk menutup jendela. Ketika hendak menutup, tubuhnya mematung, kaku. Begitu melihat garis lurus di hadapannya, dari kejauhan nampak sosok kepala buntung, berambut ikal, panjang terurai, menutupi pipi kiri kanan wajah makhluk itu. Sosok itu tampak mengerikan, terbang ke arahnya dengan bagian organ dalam terlapisi darah segar yang terlihat jelas. Makhluk itu semakin mendekat, kemudian secepat kilat menyergap Bu Wani melalui jendela hingga Bu Wani pingsan tak sadarkan diri. Yang terjadi berikutnya adalah Bu Wani tersadar oleh suara riuh warga yang mengetok pintu rumahnya. Namun dirinya menangis menjerit histeris. Begitu menyadari sang bayi malang sudah tidak ada di kasur. Hanya bekas darah basah tercecer satu-satunya yang tersisa di hadapan Bu Wani. Pintu didobrak paksa warga karena mendengar suara jeritan Bu Wani. Pak Mantri yang pertama masuk. Begitu pintu terbuka, dirinya menghela nafas berat seolah merasa bersalah karena terlambat. Pelasik sialan, umpat Pak Mantri pelan. Keesokan harinya para petinggi desa memasang status siaga pada seluruh kepala keluarga. Ronda malam dilakukan secara menyeluruh. Pak Mantri juga diminta untuk tetap di desa. Belum ada 1 minggu operasi siaga dilakukan, mereka kembali ke colongan di hari keempat. Salah satu ibu hamil di desa meninggal bersama sang bayi ketika hendak melahirkan karena dimakan palasik. Pak Mantri lagi-lagi kalah cepat oleh palasik tersebut. Makhluk itu memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi dan penuh tipu daya, ujar Pak Mantri. Pandangannya menerawang jauh mengingat peristiwa silam. Hingga 2 malam setelah itu, saya mengenal makhluk itu sebagai Nuri. Pak Mantri melanjutkan ceritanya. Kamar tidur Pak Mantri diketuk kasar. Dari dalam kamar, dia menyadari bahwa yang bertamu bukanlah manusia. Naluri spiritualnya lebih cepat 1 langkah dibanding penglihatan matanya. Masuk, sila Pak Mantri. Kenapa berhenti? Lanjut Pak Mantri ketika pintu terhenti terketuk beberapa saat. Angin dingin berhembus kencang. Guntur mendadak menggelegar. Cuaca di luar semakin gelap karena mendung. Tak lama, hujan turun begitu deras. Gemericik air mendarat di tanah dan loteng terdengar sangat bising. Pintu Pak Mantri tergedor lagi. Pak Mantri mengambil tasbih yang dia letakkan di bawah bantalnya. Pak Mantri mulai merapal ayat-ayat doa. Perlahan langkahnya berjalan mendekat ke arah pintu. Dia merasakan energi negatif yang sangat kuat berada di dekatnya. Pintu itu tergedor semakin keras. Pak Mantri telah tiba tepat di hadapan pintu yang tergedor itu. Dia menarik nafas panjang, mengucap asma Allah.
Lalu dengan sekali hentakan dia membuka pintu tersebut. Tak ada seorang pun. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Matanya menelisik menyisir ke ruang tamu. Namun tak ada apapun atau siapapun. Dia berbalik arah menutup pintu kamarnya. Baru berapa langkah dia berjalan, langsung terhenti karena merasakan ada yang menetes dari langit-langit ruangan, jatuh tepat di kepalanya. Pak Mantri menyentuh cairan yang menetes di kepalanya. Bau anyir langsung terasa menyengat, dan benar saja, begitu dia melihat di tangannya, cairan yang menetes itu adalah darah. Tetesannya semakin deras jatuh ke kepalanya. Pak Mantri menoleh ke atas. Dia terkejut. Sosok kepala buntung dengan organ dalam masih basah itu berada tepat di atasnya dan menjatuhkan 2 mayat bayi ke muka Pak Mantri. Astagfirullahaladzim. Makhluk itu tertawa, memekik, kemudian sekejap menghilang ketika Pak Mantri memperhatikan mayat-mayat bayi yang tergeletak. Pak Mantri memilih mengurus jasad 2 bayi ini dibanding mengejar makhluk itu. Namun baru saja dia akan mengambil kain putih, suara pintu rumahnya terketuk lagi. Kali ini ketukan itu terdengar pelan dan sopan. Pak Mantri menduga itu adalah warga. Maka dia bergegas membuka pintu tersebut. Pak Mantri terkejut ketika di depan rumahnya berdiri seorang perempuan cantik, khas perempuan Minang. Pak Mantri sering berkeliling desa. Dia merasa tak mengenali wanita itu. Namun parasnya terasa tak asing bagi Pak Mantri. "Ada yang bisa saya bantu?" ucap Pak Mantri. "Saya mau meminta tolong. Boleh saya masuk?" kata wanita itu dengan suara lembut. Pak Mantri mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Dengan hati-hati, Pak Mantri merapatkan dulu pintu kamarnya. Takut wanita itu terkejut dan salah paham. Terlebih baginya, orang di hadapannya ini adalah orang asing yang juga perlu diwaspadai. Tanpa basa-basi, perempuan itu menyampaikan maksudnya. "Saya yang Bapak cari. Tangkap saya, bunuh saya," ujarnya dalam satu tarikan nafas. Pak Mantri tercengang. Dia nampak bingung mencerna yang baru saja diucapkan wanita itu. "Saya Palasik, Pak," lanjut wanita itu. "Bayi tadi perbuatan saya." Wanita itu menunjuk ke arah kamar Pak Mantri. Wanita itu diketahui bernama Nuri. Katanya dia adalah keturunan ke-6 dari Palasik. "Waktu saya tidak banyak, Pak. Tolong bantu saya untuk mati, Pak." Nuri mengutarakan maksudnya kepada Pak Mantri. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memilih untuk ditakdirkan seperti ini. Nuri tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Setiap harinya dia selalu dihantui rasa bersalah karena telah mencelakai banyak bayi dan memberikan musibah bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Semakin hari dia merasa iblis di dalam dirinya semakin kuat, dan Nuri semakin tidak mempunyai kendali atas dirinya sendiri. "Tolong bunuh saya, Pak," ucapnya sekali lagi. Kali ini sembari menitikkan air mata. "Saya adalah turunan ke-6. Jika tidak dihentikan, iblis ini bisa membuat saya memiliki turunan ke-7 yang melahirkan Palasik selanjutnya," kata Nuri. Satu-satunya yang Nuri inginkan hanyalah mati. Menurutnya kematian dirinya adalah satu-satunya jalan solusi untuk menghentikan teror ini. Nuri ingin kutukan Palasik ini berhenti di keturunan ke-6. Dia tidak ingin ada Palasik selanjutnya, yang mana itu merupakan keturunan dari Nuri.
Namun di luar dugaan, Pak Mantri yang melihat air mata ketulusan dari Nuri menyanggah permintaannya. "Saya akan bantu kamu, tapi tidak dengan mati. Pasti ada cara lain." Pak Mantri merasa tak tega. Nuri berkali-kali menegaskan bahwa jalan satu-satunya ialah dengan dia mati. Tapi Pak Mantri juga tak kalah keras untuk menolak. Waktu mereka berbincang tidak banyak. Nuri akan kembali menjadi Palasik. Sebelum itu terjadi, Pak Mantri mengurung Nuri di satu ruangan kosong dalam rumahnya yang telah dia pagar gaib agar Palasik tidak mampu keluar dari ruangan itu. Malam itu Pak Mantri bertekad untuk membantu Nuri. Dia segera mengurus mayat-mayat bayi di kamarnya, kemudian dilaporkan ke desa. Namun Pak Mantri tidak melaporkan mengenai Nuri yang sudah dia tangkap dan tahan. Jika dilaporkan, tentu saja tidak ada warga yang setuju dengan pilihan Pak Mantri, dan pasti akan langsung membakar atau membunuh Nuri. Hari-hari berikutnya, Pak Mantri mencoba menggantikan makanan Nuri dengan ayam hidup hingga domba. Namun hewan-hewan itu malah mati tanpa disentuh oleh Nuri, dan Palasik tidak memakan hewan-hewan itu. Gelagat aneh Pak Mantri dicurigai warga, hingga suatu peristiwa membuat keberadaan Nuri diketahui warga. Hal itu membuat Pak Mantri dipaksa untuk jujur atas apa yang terjadi. "Penggal kepala saya, pisahkan dengan tubuh saya," ucap Nuri. "Terima kasih karena sudah berusaha untuk membantu saya. Bapak tidak membunuh saya. Mati adalah pilihan saya." Lanjut Nuri sebagai kalimat penutup untuk yang terakhir kali, sembari berurai air mata. Setelah dilemahkan dan pada waktu yang tepat telah tiba waktu eksekusi bagi Nuri. Dia yang telah tidak berdaya dibawa ke pesisir pantai, yang mana untuk menuju ke sana harus terlebih dahulu membelah hutan rimbun dengan pohon-pohon besar dan semak-semak tinggi yang merambat. Pak Mantri menyerahkan pemenggalan kepala Nuri dilakukan oleh Pak Aan, seorang pelaku spiritual di desa tersebut. Selain karena Pak Aan lebih berhak, alasan utama lainnya adalah karena Pak Mantri tidak tega. Setelah upacara ritual selesai dilakukan, tubuh Nuri yang telah terpasung direbahkan di tanah, kemudian secepat kilat dieksekusi oleh Pak Aan hingga kepalanya terputus. Mata Nuri terbuka dan separuh lidahnya menjulur keluar. Setelah itu kepala dan tubuh Nuri dipisahkan dan dibawa oleh 2 mobil terpisah. Untuk penguburnya, satu mobil yang membawa tubuh Nuri melaju jauh ke arah barat, sedangkan satu mobil lainnya yang membawa kepala Nuri melaju ke arah timur. Sesuai petunjuk dari Nuri bahwa kepala dan tubuhnya tidak bisa disatukan. Namun semua mata terbelalak dan jiwa-jiwa menjadi panik ketika mobil yang membawa kepala Nuri memberikan laporan bahwa kepala itu telah hilang entah kemana. Karena serangan panik dan ketakutan setengah mati, mobil yang membawa tubuh Nuri juga berhenti di tengah jalan dan mengambil jalan pintas untuk segera membuang tubuhnya ke laut. Palasik yang kepalanya terpisah dari tubuhnya pasti akan datang menjemput tubuhnya. Seluruh warga bergidik ngeri. Mereka mengutuk diri mereka sendiri, merasa bahwa pembalasan dari Palasik pasti akan lebih keji menyerang desa mereka. Itulah yang sebenarnya saat itu saya pikirkan. Nuri salah. Kutukan Palasik tidak bisa dihentikan semudah dia mati. Iblis itu begitu kuat sampai perjanjian itu selesai, yaitu turunan ke-7. Pak Mantri menutup ceritanya.
Sejak peristiwa itu, Pak Mantri tak lagi mengetahui kabar desa. Dirinya memilih untuk hijrah ke Pulau Jawa dan memulai kehidupan baru sampai saat ini. Demikianlah kisah tentang seorang gadis lugu yang berubah menjadi palasik. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.